itu sangat gamblang menyatakan sungguh keberkahan, keagungan yang di dalamnya, di tangannya segala kekuasaan, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan kematian dan kehidupan, untuk menguji siapa di antara kita yang amalannya paling baik. Jadi pada hakikatnya selain daripada amalan di hadapan Allah itu kosong dan tak berlaku apa-apa. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji hambanya. Apa yang diuji? Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara hambanya yang amalannya begitu sangat berharga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak bakal ditanya tentang jabatan, nggak bakal ditanya tentang berapa uangnya. Yang paling dipertanggungjawabkan dan dilihat oleh Allah adalah mana amalmu, mana sedekahmu, ya, mana ilmumu, gitu ya. Jadi semuanya itu akan menjadi sesuatu yang tidak bernilai, yang bersifat materi itu, kecuali dengan materi itu kita gunakan buat amalan. Itu yang akan dipertaruhkan, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi hadis Nabi yang menyatakan, yamutul mar'u min haitsu ma 'asha fihi wa yub'atsu min haitsu ma mata fihi. Sesungguhnya seorang hamba itu akan dimatikan sebagaimana layaknya dia dalam keadaan hidup. Kerjaannya apa dalam hidup? Selalu berbuat amal saleh, maka akan dimatikan dalam perbuatan amal salehnya, ya. Nanti ketika dibangkitkan juga akan tergantung bagaimana dia cara masuk ke dalam liang lahat, ya. Karena kenapa? Matinya akan ditentukan bagaimana cara dia hidup, bangkitnya dalam kubur akan ditentukan bagaimana cara dan keadaan dia masuk dalam alam kubur. Nah, ini akan kita bicarakan pada hari pagi yang cerah ini adalah kabar-kabar gaib, ya, melalui lisan dan perbuatan Rasulullah SAW ketika seseorang itu mulai masuk dalam alam yang namanya alam barzakh. Sekarang kita alam nyata, alam dunia, ya. Nanti fase selanjutnya kita akan masuk yang namanya alam barzakh. Apa itu alam barzakh? Barzakh itu secara bahasa penghalang, ya, dinding penghalang. Artinya alam kita dengan alam barzakh itu ada penghalang, nggak kelihatan. Kitanya nggak bisa ngelihat dia, tapi dia bisa ngelihat kita. Tuh, gitu ya. Kok bisa sih dia bisa ngelihat kita, kita bisa nggak ngelihat dia? Nah, ya itu namanya ujian seperti itu, gitu ya. Kan yang sudah masuk dalam alam barzakh selesai sudah urusannya, ya. Yang tersisa hanyalah bagaimana dia cara mempertanggungjawabkan selama dia hidup kepada Allah. Karena dia sudah tinggal tanggung jawab, maka dia bebas bisa kemana-mana. Dia bisa lihat anaknya, dia bisa lihat istri suaminya, dia bisa lihat orang tuanya, dia bisa lihat cucunya. Barzakh, penghalang. Kitanya yang menganggap mereka itu adalah nggak kelihatan, karena ada penghalang yang tidak kita bisa lihat. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Ya cuma satu jalannya. Apa? Lewat Al-Quran dan lewat hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan tidak salah juga dan menjadi sebuah kewajiban. Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Ciri orang bertakwa, kata Allah, dialah yang mempercayai sesuatu yang gaib. Ya, karena kita nggak tahu berapa alam yang Allah ciptakan, kita kan nggak tahu,
gitu ya. Sesuatu yang nggak nampak di hadapan kita itu banyak, Pak. Kita nggak pernah lihat berapa ribu, mungkin ya puluhan ribu malaikat sedang berada dalam masjid ini, karena dia melihat siapa saja yang beriktikaf, ya, maka akan dihitung segala amal perbuatannya dari awal sampai akhir. Ya. Makanya Allah bilang, andaikan di antara kalian tahu siapa taman-taman dari surga, segera kunjungi. Ya, karena Rasulullah tahu, ya, dengan pengetahuan yang dia dapat dari Allah, sesungguhnya di setiap majlis yang diadakan seseorang itu akan dikerumuni oleh para malaikat. Nah, lantaran karena kita nggak tahu, penghalang antara kita dan mereka kan terlalu jauh, ya. Nah, saya akan membawa sedikit, ini hadisnya cukup panjang. Ya, saya juga tidak hafal. Ya, makalah alangkah baiknya kita mengetahui, ya, bagaimana sih saya nanti di kemudian hari. Ya, saya nanti di kuburan itu bagaimana? Saya nanti di akhirat itu bagaimana? Saya nanti menghadap Allah itu bagaimana? Itu cuma kita bisa tahu lewat dari Nabi doang. Nggak ada yang lain. Ya. Nggak ada yang lain, semuanya itu keluar dari Rasulullah, dan Rasulullah pun datang dari wahyunya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis panjang ini diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Al-Barra bin Azib. Barra ini bukan sembarang orang, Pak, ya. Barra ini termasuk sahabat yang kalau udah bersumpah itu bukan main manjurnya itu. Ya. Saking dia dekatnya dengan Allah, sehingga keistimewaan, salah satu keistimewaan aja, dia itu nggak boleh bersumpah. Sekali bersumpah nyata langsung depan mata. Ya. Untuk hamba-hamba Allah yang pilihan itu, Allah kasih sesuatu yang nggak Allah kasih kepada orang lain. Apa hadis yang dibawa oleh Barra ini? Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar. Dia bercerita, kami saat itu berangkat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat-sahabat itu udah kayak patwal, ya, kalau zaman sekarang itu. Kalau presiden punya pas pampres gitu, ya. Tapi Rasulullah itu punya, ya, pengawal-pengawal dari kalangan-kalangan sahabatnya. Ya, ini pengawal-pengawal Rasulullah ini pernah diagung-agungkan oleh pasukan Romawi. Sampai pasukan Romawi itu bercerita, aku tuh belum pernah ketemu pembesar negara, pembesar negeri, pembesar rakyat yang cuman aku bisa lihat itu Muhammad, dia punya pengawal, nggak pernah aku lihat. Ya. Pengawalnya itu tegap. Ya. Jalan berendengan itu di belakang, Rasulullah di depan. Ya. Yang aku bingung, ya, setiap kali Rasulullah berhenti berwudu, ini ceritanya orang Romawi diabadikan, ya. Setiap kali Rasulullah berwudu, itu bekas air wudunya itu direbutin oleh para sahabat-sahabatnya. Karena kenapa? Ya, karena air bekas Rasulullah itu bukan air sembarang. Segala benda yang pernah Rasulullah pegang, ya, itu akhirnya menimbulkan sebuah keberkahan, karena ini bukan sembarang orang. Ya, saya tidak mengkultuskan, tapi itu nyata diriwayatkan. Jangankan air yang bekas air wudunya, Rasulullah meludah pun ludahnya itu dikerbutin, gitu loh. Ya, jijik amat sih. Dalam logika kita jijik. Ya. Tapi dalam logika orang yang bukan sembarangan, itu bukan main, ini bukan orang sembarangan, gitu loh, ya. Barra bin Azib bercerita, suatu saat kami keluar bersama sahabat-sahabat Rasulullah, bersama Rasulullah. Ngapain keluarnya? Kami mengantar seorang mayat jenazah. Ini bermula cerita gaib itu, berangkat Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya nganterin jenazah, dimasukin ke liang lahat, ke tempat perkuburan dan pemakaman, gitu, ya. Apa? Fantahaina ilal qabri. Kata Barra bin Azib, kemudian aku berhenti. Berhenti di mana? Ya, pas di liang lahat yang sudah disiapkan. Yang sudah disiapkan liang lahatnya itu.
walamma yulhadu ba'du qala, dan ketika sudah dimasukkan ke dalam jenazah itu, ya, maka Bara berkata, faqa'adna haulan nabi, ya, Nabi itu kan di bawah, ya, masukin jenazah ke dalam, ya. Kemudian orang yang mengikuti sahabat-sahabatnya itu mengelilingi kuburan, pengen tahu bagaimana apa yang Rasulullah lakukan kepada jenazah tersebut. Ya, maka kami duduk mengelilingi liang lahat itu dan kami lihat Rasulullah berada di bawah. Ya. Artinya Rasulullah terjun langsung, nggak pakai merintah bawahan begitu. Ingin mengajarkan kepada sahabat-sahabat caranya begini loh. Pernah istri dari Ali bin Abi Thalib, istri dari Abu Thalib, itu kan yang merawat Nabi dari semenjak kecil. Begitu wafat, Rasulullah langsung yang memasukkan jenazah itu ibu angkatnya ya namanya ya. Ibu angkatnya dimasukin ke dalam gitu ya. Dibuka itu dia punya selendang, ya. Dibuka dia punya selendang, kemudian dibalutkan itu dari mulai kaki terus sampai ke bagian atas. Ya. Dari kaki Rasulullah setelah balut itu dibacain, terus di tengah dibacain, terus sampai ini dibacain. Ya. Sampai sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya setelah itu, kenapa selendang mau diberikan kepada jenazah? Itu kan jenazah sudah dikafanin, sudah rapi semuanya gitu loh. Sampai kemudian kata Rasulullah apa? Sengaja aku buat seperti ini karena aku berharap dari selendang yang aku punya, yang aku bawa kemana-mana, maka selendang itu, jenazah itu akan terhindar dari api neraka. Ya. Terus faqa'adna awlan faja'ala yanzuru ila as-sama wa yanzuru ila al-ard, dan kami lihat Rasulullah ketika sedang ya, maka mukanya pun ke atas langit, ya, mukanya pun ke atas langit. Setelah menghadap ke langit, maka kemudian mukanya itu menghadap ke bawah. Apa tujuan daripada itu? Tujuan daripada itu adalah ada yang dilihat oleh Rasulullah. Nggak mungkin kan nongak ke atas ngelihat kayak gitu. Siapa sih yang kuat? Ya orang di atas ada matahari. Artinya apa? Ada harapan dari Rasulullah, seorang mukmin kalau wafat gitu ya, kalau wafat maka akan ada malaikat yang turun. Ada malaikat yang turun. Kemudian Rasul melihat lagi ke bagian tanah. Wa ja'ala yarfa'u basarahu wa yukhaffiduhu thalathan. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Mata ke atas, mata ke bawah, mata ke atas, mata ke bawah, mata ke atas. Ada harapan dan doa. Ya. Terkadang kan kita sering ya menghadap ke langit itu, ya Allah turunkan rahmat, ya Allah ya turunkan ampunan, ya Allah ya. Kita terkadang sendiri kalau dalam kesulitan, kalau dalam hal apapun gitu ya, maka yang kita harapkan adalah kita menghadap ke atas. Ya, lagi sholat atau lagi doa ngadap ke atas. Kenapa sih? Apakah Allah ada di atas? Ya bukan. Karena kita menganggap Allah itu maha tinggi gitu loh. Ya, maka yang kita lihat adalah arah yang paling tinggi. Ya, itu yang dilakukan Rasulullah, doa kemudian ke atas, doa kemudian. Saya yakin betul wajah yang dipalingkan ke atas dan di bawah, ke atas dan di bawah sebanyak 3 kali, itu adalah wajah bagaimana Rasulullah menghadirkan hatinya itu, ya Allah kucurkan rahmat, ya Allah kucurkan rahmat dan ampunan. Kemudian apa yang diungkapkan oleh Rasulullah? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab yang namanya azab kubur. Berarti yang namanya azab kubur itu nyata.
Jangan pernah punya pikiran habis jenazah dikuburin gimana sih azabnya, kemudian kita bongkar lagi gimana sih rasanya azab. Ya beda lah gitu ya. Walaupun ada kisah-kisah yang menyatakan kuburnya ada yang terbakar, kuburnya segala, yang enggak gitu ya. Kita jenazah habis dikuburin kita bongkar lagi, kagak boleh sebenarnya itu. Yang namanya nabsyul kubur ya itu tidak diperbolehkan ya. Kecuali memang ada hal-hal yang sangat penting dan sangat darurat, itu dibolehkan. Tapi sesungguhnya jangankan membongkar, kita dudukin aja kuburan aja nggak boleh kok, gitu ya. Kenapa? Walaqad karramna bani Adam, gitu ya. Dan kami muliakan sesungguhnya anak-anak Adam itu. Tuh. Jadi sesungguhnya jangan sembarangan menghadapi kuburan. Kuburan juga sangat dimuliakan, gitu ya. Itu jadi doanya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kuburan. Itu yang kita takutkan, Pak. Ya, bagaimana Rasulullah menceritakan ada manusia yang dengan amalannya itu azab kuburnya 3 lapis bumi menggulung jasadnya. Ya, gambaran kita kan 3 lapis bumi, bagaimana itu? Kita aja belum pernah nyampe paling bawah kok. Itu kan gambaran yang sangat dahsyat ya. Bagaimana bumi melipat jasad manusia itu. Gak usah jauh-jauh deh, itu si Korun zamannya Nabi Musa sampai sekarang apa iya ada yang nemuin hartanya? Nggak ketemu Pak. Itu di Asyut di daerah Mesir banyak orang tuh yang coba berusaha ngegali gitu, siapa tahu ketemu ya, harta dulu yang punya Korun, sampai sekarang nggak ketemu. Artinya telanan bumi itu menelan kekayaan Korun itu sampai kemana kita nggak ada yang pernah tahu gitu ya. Manusia mencoba mencongkel apa segala nggak bakal bisa ketemu, saking dalamnya itu bumi itu. Jadi pentingnya kita selalu berdoa, ya Allah lindungi aku dari azab kubur. Thumma qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, innar rajulal muslim idza kana fi iqbalin minal akhirah. Nah, ini mulai Rasulullah memberitahukan sahabat-sahabatnya bagaimana seseorang itu pasca kematian. Bagaimana orang itu pasca kematian. Sesungguhnya orang muslim itu jika berhadapan dengan pintu akhirat, tuh lihat nih Pak nih, kan orang kalau udah mati maka yang dihadapi adalah ya udah alam lain kan. Ketika menghadapi pintu akhir, apa itu pintu akhir? Barzakh, alam kubur itu adalah alam masa menunggu ya, fase lainnya. Makanya Rasul katakan sesungguhnya orang muslim itu ketika dia berhadapan di alam yang lain ya, apa itu? Alam akhirat. Wanqata'an minad dunya, dan dia mulai terputuslah itu dari dunia. Ya, udah berbalik dari alam dunia sampai alam akhirat. Ja'a malakul mauti, maka akan datang kepadanya malaikat maut. Ya. Faqa'ada inda ra'sihi. Nah, ini menjelang kematiannya ini. Maka malaikat itu akan duduk ya, di hadapan kepalanya. Ya. Jadi akan duduk di hadapan malakul maut ke depan ya, di kepalanya. Wa yanzilu malaikatum minas samai. Dan di saat yang sama, lihat itu. Di saat yang sama, ini untuk jenazah muslim ya. Jenazah muslim. Dan di saat yang sama maka turunlah malaikat dari langit dan mukanya bagaikan matahari. Mukanya bagaikan matahari. Kita kalau melihat jenazah dimandikan, dikafanin, ya, dikasih kapas segala macam, itu kan materi ya, alam nyata. Nah, Rasulullah ingin memberitahukan bagaimana bukan alam nyata. Apa itu alamnya? Ya ketika yang dilakukan alam gaib terhadap jenazah muslim yang sedang ya pasca kematiannya itu. Apa? Malaikat maut datang, kemudian malaikat dari langit
yang bagaikan matahari itu, apa yang mereka bawa? Kata Rasulullah, ma'ahum akfanun min akfanil jannah. Mereka sudah menyiapkan kain-kain kafan yang berasal dari surga. Ya. Ini kita bukan cerita tukang mandiin jenazah, enggak. Yang diceritakan Rasulullah adalah di balik itu, gitu loh. Di balik itu sesungguhnya ada malaikat yang sedang membawa kain kafan dari surga. Wa hanuthan min hanuthil jannah, dan farash, gitu ya. Apa sih, permadani ya, tempat orang kan kalau wafat itu kan ada tikarnya. Nah, malaikat pun membawa permadani dari surga. Kemudian fayaq'uduna minhu maddal basar. Kan malaikat maut udah di depan mata, di depan samping kepala ya. Nah, malaikat yang membawa kain kafan itu berjarak jauh ya, berjarak jauh dari seorang hamba dan malaikat maut Israel ya. Apa? Ya mereka ketika pasca diangkat itu ruhnya ya, baru mereka datang ya. Kata Rasulullah, berapa jarak dari Israel dengan malaikat yang bawa kain kafan itu? Ya, sejauh mata memandang. Artinya kan cukup jauh ya. Apa namanya, kilatan mereka melangkah itu kan udah nggak terbayang oleh akal, cepat gitu. Tapi mereka sudah melihat ini orang mukmin meninggal nih. Yuk kita siap-siap gitu lah. Udah bawa kain kafan, udah bawa permadani segala macam gitu. Kemudian fayaqulu malakul maut, maka di saat dua malaikat itu sudah turun ya, menjawablah malaikat kematian itu ya, seraya berkata, ayyatuhan nafsul mutmainnah ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Wahai jiwa yang tenang, keluarlah. Tuh Pak, jadi untuk kalangan kaum muslim ya, ruhnya itu bahkan sampai Rasulullah gambarkan itu bagaikan, rasanya itu bagaikan mencabut satu helai rambut ya. Untuk kalangan orang muslim punya rasa spesial, kesopanan malaikat Israel gitu, malaikat maut. Wahai jiwa yang tenang, keluarlah ya, sambil dicabut pelan-pelan gitu ya. Mungkin gambaran fisik kita itu ada sesuatu yang sangat menyakitkan ya. Rasulullah memang pernah menggambarkan itu gitu ya, bagaimana rasanya kulit ya, dikuliti gitu loh dari daging, bagaimana ya, rasanya kulit kita kan jangan kayak gitu, kulit kebakar aja udah sakitnya minta ampun ya. kena sebentar dari api aja. Tapi ini kan gambaran sesungguhnya di balik rasa sakit itu bagi seorang muslim itu ada sebuah kenikmatan gitu. Keluarlah wahai jiwa yang tenang. Apa keluarnya? Keluar menuju ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Ya. Jadi orang-orang yang husnul khatimah, orang-orang yang memelihara keimanan dan ketakwaannya jangan pernah khawatir gitu ya. Matinya seorang muslim, matinya seorang mukmin kalau dia bersabar, kalau dia benar-benar beriman gitu ya. Ungkapan malaikat maut itu benar-benar nyata. Udah keluarlah sekarang ya, engkau sudah berhadapan dengan ampunan Allah. Keridhaan Allah sudah siap menerima kedatangan gitu. Makanya aneka ragam sakit, aneka ragam penyakit menjelang kematian jangan pernah mengeluh, itu ada sebagai ampunan dosa ya. Allah pengen hambanya itu menghadap kepada Allah itu dalam keadaan suci banget dari dosa. Caranya bagaimana? Ya dikasih sakit. Oh, kalau disakit berarti mati yang mendadak berarti nggak dapat ampunan ya? Enggak juga. Termasuk tanda-tanda orang husnul khatimah adalah matinya gampang, kan begitu? Ya masing-masing punya tinggal penafsiran kemana yang harus kita tarik. Yang terpenting adalah jangan pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja kuncinya. Ya, Allah yang akan memberikan yang terbaik. Qala fatakhruju tasilu kama tasilul qutratu minas saqa. Lihat ini, Rasulullah bersabda, maka nyawa atau arwah itu kemudian keluar bagaikan aliran ya, setitik air dari tempat centong air. Kita kalau punya embung ya, kita tuangin itu kan aliran airnya cepat ya.
Ya, nggak pakai tersendat gitu loh ya. Ya, nggak pakai kayak air kental, enggak. Itu begitu gambaran ruhnya orang mukmin itu keluar itu gampang dan lancar. Ya, nggak ada kesulitan. Fala yatrukuna fi yadihi tarfata ainin, dan nggak ada yang tersendat. Ya. Malaikat maut itu ngelihat, oh keluar itu lancar gitu ya. Nggak bakalan ditinggalin sama malaikat maut sampai arwahnya itu benar-benar keluar semua total. Kemudian fayas'uduna biha ila samai. Kemudian malaikat maut itu mengantarkan arwah itu menuju langit. Jadi diantarin tuh Pak. Ya. Ke tempatnya yang asli. Ya. Jasadnya tersedia di bumi punah, tapi arwahnya itu kan ke atas langit. Dibawa sama siapa? Ya, sama malaikat maut. Gitu ya. Dibawa sama malaikat maut. Fala yamurruna biha ala jundi minal malaikati illa qalu ma hadhihi ruhu thayyibah. Maka ketika dibawa oleh malaikat maut arwah yang kita punya itu, kan di atas itu langit-langit itu kan berisikan malaikat-malaikat Pak, ya, penjaga langit dari satu terus. Nah setiap kali melewati para malaikat yang menjaga langit itu, mereka bertanya kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, wahai malaikat maut, ya, ini bau apa? Kok wangi sekali gitu loh ya? Ya kan kalau arwah itu kan mereka kan masing-masing punya, artinya arwah itu kan rahasia Allah ya. Yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri. Engkau nanya, enggak ada yang tahu deh tentang arwah itu. Makanya ketika malaikat maut membawanya itu, malaikat yang lainnya yang menjaga malaikat bertanya, itu apa? Kok ada bau-bau yang wangi? Itu arwah dari orang-orang mukmin. Fayaquluna fulan ibnu fulan bi ahsani asma'ihi. Maka kemudian ya, yang lainnya melihat dan berkata, oh itu si fulan bin fulan. Jadi udah pada tahu itu ketika ngelihat apa yang dibawa oleh malaikat maut. Fa idzan taha ila samai futihat lahu abwabus sama. Ketika di ujung langit yang dijaga malaikat itu kemudian terbukalah pintu-pintu langit itu. Thumma yushi'uhu min kulli sama'in muqarribuha ila sama'il lati taliha. Kemudian para malaikat itu secara berdoyong-doyong bergerombolan gitu ya, membawa, artinya itu jadi menemani malaikat maut itu membawa ruh yang wangi, arwah yang wangi itu. Saking bangganya ya, saking bangganya. Ingat loh, apa yang kita lakukan, apa yang kita doakan, apa yang kita ini kan, itu kan siogianya itu didengar oleh para malaikat. Saya dulu pernah cerita ketika ada seorang sahabat yang dalam keadaan dizalimi dalam sebuah padang pasir Sahara, gitu ya. Dia baca sebelum dibunuh gitu ya oleh seorang perompak. Kemudian dia minta, tolong berikan aku waktu, aku sholat 2 rakaat gitu ya. Dia sholat, di sujud terakhir dia minta doa. Salah satu doanya panjang, tapi di ujung doa itu kemudian dia mengucapkan Allahumma aghithna, aghithna, aghithna sebanyak 3 kali. Aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, ya Allah tolong. Kemudian ya, malaikat itu di pintu langit gitu, pintu langit entah berapa. Ketika seorang hamba mengucapkan doa Allahumma aghithna, ya, dia bercerita ya, langit itu berguncang, langit bawah ya. Yang kedua Allahumma aghithna, guncangan itu semakin dahsyat gitu ya. Ketika guncangan pertama, malaikat yang berada di langit ini dalam sebuah hadis ya, ada apa ini gitu ya. Goncangan makin dahsyat gitu ya. Malaikat itu kemudian berdoa, berharap, ya Allah izinkan aku untuk turun ke bumi. Karena guncangan langit itu adalah sebagai sebuah pertanda seorang muslim itu lagi berdoa dalam keadaan yang sangat darurat ya. Ketika ucapan Allahumma aghithna yang ketiga, guncangan itu semakin dahsyat. Akhirnya Allah titahkan kepada malaikat, turun dan selamatkan hambaku. Jadi jangan pernah mengatakan doa yang kita ungkapkan itu percuma Pak ya. Sesungguhnya malaikat itu dengar. Tapi kisah sahabat yang berdoa dalam keadaan darurat itu karena ingin dibunuh, akhirnya malaikat itu dapat izin dari Allah turun ke bumi, berubah jadi kuda yang ditunggangi oleh anak muda berpakaian putih-putih.
Dari kejauhan sekelebat kuda itu datang, ya, ketika perompak itu pengen ngebacok pala seorang sahabat itu, gitu ya. Akhirnya datanglah itu dihalau itu, ya, sampai kemudian mati itu sang perompak. Kemudian diangkat oleh malaikat yang sudah berubah wujud itu, ayo tolong masuk sini aku selamatkan. Akhirnya dia bilang, aku nggak mau naik kecuali engkau bercerita kepadaku siapa engkau. Sebelumnya engkau nggak nampak. Akhirnya malaikatnya bercerita, bukankah engkau tadi berdoa? Ketika ucapanmu Allahumma aghithna yang pertama, langit itu bergoyang. Kedua, dahsyatan goyangan langit semakin dahsyat. Di saat pertama aku sudah minta izin sama Allah, ini ada orang mukmin yang lagi dizalimi, berikan aku izin turun. Tuh, gitu Pak ya. Jadi jangan pernah kita mengatakan doa yang kita ungkapkan itu adalah kosong saja. Hatta yantahi ila samai sabiah, kemudian berbondong-bondong malaikat itu membawa ruhnya orang mukmin itu sampai langit ketujuh. Thumma yuqalu iktubu kitabahu fi allayyin. Kemudian para malaikat pencatat kebaikan itu bilang, ya, jadikan arwah orang mukmin yang wangi itu adalah masuk dalam tempat yang paling sempurna derajatnya. Aliyyin itu tempat ruh, di mana ruh itu diletakkan di tempat yang paling tinggi. Tsumma yuqalu irji'u 'abdi ilal ardi. Kemudian ada perintah dari Allah, balikin lagi arwah itu ke bumi. Ya. Jadi perjalanan yang kita katakan mungkin lama ya, padahal kan itu enggak. Tembusan itu begitu sangat cepat di saat waktu yang sama. Ya. Balikin lagi ke bumi. Fa inni wa'adtuhum anni minha khalaqnahum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Balikin lagi ke bumi karena aku sudah pernah bersabda dalam Al-Qur'an, aku sudah pernah berfirman dalam Al-Qur'an, dari tanahlah mereka hidup, akhirnya nanti harus dibalikin lagi ke dalam tanah. Nanti juga ketika alam padang mahsyar, hari semua padang mahsyar waktunya nanti dibangkitkan lagi layak seperti semula. Fatariduruhu ila jasadihi. Kemudian, nah ini malaikat masih di sampingnya ya, malaikat maut gitu ya. Kemudian masuk lagi ruhnya, datang lagi ruhnya itu kepada jasadnya. Fatatihil malaikatu fayaqulun. Nah, ketika jasad sudah dikuburkan, nah itu kan jasadnya masuk lagi, ruhnya masuk lagi. Kemudian datang malaikat, dan malaikat itu bertanya, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Fayaqulu Allah. Ini orang mukmin pasti akan mengatakan Allah. Kemudian malaikat bertanya lagi, ma dinuka, apa agamamu? Fayaqulu Islam, agamamu ke Islam. Ya. Kemudian malaikat itu bertanya lagi, ma hadzal rajul alladzi kharaja fiikum. Ya. Jadi nanti Pak, termasuk salah satu yang dipertanyakan oleh malaikat adalah siapa orang ini? Siapa orang ini? Orang itu adalah mukanya Rasulullah dan jasadnya. Loh, gimana kita kenal? Kan kita belum pernah ketemu. Gimana kita tahu gitu ya? Kan kita belum pernah ketemu. Nanti itu urusan lain. Ya, orang yang benar-benar punya iman sejati akan selalu merindukan Rasulullah dan tahu cirinya, ya, tahu ciri-cirinya. Maka kemudian malaikat itu bertanya lagi, apa? Siapa gerangan orang ini yang di hadapanmu? Maka mayit itu mengatakan, Rasulullah, dia adalah Rasulullah. Jadi termasuk, karena Rasulullah itu akan menjadi saksi Pak, di setiap hamba yang ada di alam kubur itu, nanti Rasulullah akan menjadi saksi. Ya. Makanya sering-seringlah kita berselawat, ya, kepada Rasulullah supaya kita nanti dapat syafaatnya, gitu kan. Nah, kemudian wama yudrika, dan apa yang membuat engkau tahu tentang orang ini? Ya, kok nggak pernah ngelihat Rasulullah tapi kok tahu itu Rasulullah? Maka sang hamba akan berkata, qara'tu kitaballahi fa amantu bihi wa saddaqtu. Karena aku membaca Al-Qur'an dan aku beriman kepada Al-Qur'an dan aku percaya kepada Al-Qur'an. Ya. Artinya keimanan kita kepada Al-Qur'an yang akan membawa kita dan mengenal itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Fayunadi munadin minas samai. Nah, di saat itu ada malaikat datang dari langit.
Ya. An saddaqa fa afrashuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah. Malaikat itu setelah menyatakan bahwasanya hamba itu benar apa yang dia katakan, maka kemudian di bawah jasad mayit itu akan diberikan permadani dari surga, dan dia akan diberikan pakaian, dan pakaian itu akan dari surga. Wa aruhu manzilahu minal jannah. Kemudian di hadapannya di alam barzakh nih, ya, di alam barzakh. Alam barzakh itu kan alam pembukaan lah ya, mukaddimah sebelum kita masuk ke surga. Maka di saat itu, ya, di alam barzakh itu Allah sudah memperlihatkan kepada orang mukmin yang wafat dalam keadaan baik, ini surgamu, ya, ini surgamu. Kita tinggal berseri-seri, kemudian menikmati alam barzakh. Ya, artinya ada pandangan yang begitu sangat indah, gitu ya. Ini yang Rasulullah katakan, ya. Kemudian qala fa wa yamuddu lahu fi qabrihi wa yatihi ruhul jannah wa riuha. Kemudian kuburnya pun, ya, diperluas dan didatangkan kepadanya ruh surga dan bau-baunya. Ya, bukan hanya dipertontonkan secara kasat mata, tapi bau surga itu, ya, cuacanya, rasanya itu dikeluarkan dan diperlihatkan sampai dirasakan oleh sang mayit, gitu lah ya. Fayaf'alu dzalika bihim, terus dilakukan seperti itu. Makanya sampai Rasulullah katakan sesungguhnya surga yang kuburan yang sempit itu bagi orang mukmin akan terasa lega. Ya, akan terasa lega dengan amalannya, gitu ya. Kemudian apa yang dilakukan? Fayaf'alu bihim dzalika wa yumathilu lahu rajulun hasanul wajhi hasanul thiyabi thayyibur ruh thayyibur rih. Lihat nih, setelah dipertontonkan surga, bau-baunya, suasananya, segala macam yang membuat dia nikmat di alam barzakhnya, gitu ya. Maka kemudian datang seseorang. Nih kata Rasulullah, datang seseorang kepada si mayit. Mukanya tampan, wangi, tubuhnya mengeluarkan parfum yang sangat wangi, gitu ya. Kemudian ya fayaqulu abshir billadhi yasurruka hadha. Selamat bergembiralah engkau terhadap kedatanganku. Akulah orang yang telah dijanjikan oleh Allah. Ya, akulah orang yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Fayaqulu man anta fawajhuka wajhu yubashshiru bil khair. Kemudian si mayit itu berkata, siapa engkau? Engkau kok tampaknya sangat membawa sesuatu yang menggembirakan. Ya, kan penampilan ketampanan, pakaian yang bagus, wangi-wangian. Itu kan si mayit bingung, siapa ini, gitu ya. Siapa ini? Siapa engkau? Fayaqulu ana amalukas salih. Aku adalah perbuatan amalmu yang baik, tuh Pak. Ya. Jadi ternyata amalan saleh yang kita lakukan nanti di sana akan berubah wujud jadi orang yang, ya, cakep, bagus, wangi, yang akan menolong kita. Apa yang diucapkan oleh dia? Fahuwa yaqul, maka kemudian dia berkata, orang tampan itu, Rabbi aqimis sa'ata kay arji'u ila ahli wa mali. Begitu si mayit, ya, melihat keindahan sorga, orang yang bagus, tampan, wangi, langsung dia buru-buru tuh bilang, ya Allah cepetin kayak kiamat, gitu loh, cepetin kayak kiamat, gitu ya. Karena kenapa? Ya keindahan udah di hadapan dia, gitu, kenikmatan udah di hadapan mata. Dia pengen buru-buru cepet datang hari kiamat. Makanya saya katakan, ketika di alam barzakh itu sebenarnya alam menunggu sampai hari kiamat datang. Kapan hari kiamat datang? Allahu a'lam bissawab. Cuman yang namanya alam barzakh itu kan udah gak dihitung dengan waktu lagi, Pak. Kita masih bisa ngitung waktu. Alam barzakh udah gak berlaku lagi waktu. Kapan hari kiamat? Ya tinggal Allah perintahkan malaikat aja untuk sangkala. Kemudian thumma qara'a, si mayit itu kemudian berkata, membaca ayat itsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan menetapkan hatinya orang-orang yang beriman kepadanya dengan ungkapan yang tetap
dalam kehidupan dunia dan juga di akhirat. Orang mukmin yang beriman betul terhadap Allah, hatinya tenang, nggak pernah khawatir akan dicelakakan orang. Semuanya sudah di tangan Allah. Makanya ketenangannya itu baik di dunia dan di akhirat. Itu kan udah gambaran orang ini, Pak ya. Gambaran orang mukmin yang mendapatkan kenikmatan. Ya, pada hakikatnya makanya kita harus memperbanyak amal kebaikan kita, terutama di bulan Muharram. Ini kita di bulan Muharram nih Pak. Bulan Muharram bulannya bulan suci. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram 3. Ada satu lagi nanti Rajab. Ya, apa? Muharram itu perbanyak amal saleh. Apa aja terserah. Ya, mau sedekah perbanyak boleh, mau puasa perbanyak boleh, apapun. Jangan pernah menyangka perbuatan sedikit itu hina di hadapan Allah. Justru yang sedikit kita nggak tahu. Imam Ghazali, sang penulis dan sang pemikir, ya, dulu nulis buku itu, karangan dia itu ditulis dengan tinta, ya, dicelupin tulis, celupin tulis. Ya. Tapi kemudian di saat dia menulis ada seekor lalat masuk ke dalam tintanya, diambil sama Imam Ghazali, dicuci itu dari sayapnya, kemudian dibasuh dengan kain, kemudian ditiupkan, ya, dibiarkan terbang lagi. Akhirnya dia tertidur dan dimimpikan oleh Allah, sesungguhnya amal kebaikan yang engkau lakukan tak ada satupun yang membuat engkau masuk surga kecuali cuma satu. Apa itu? Menyelamatkan lalat yang masuk dalam tintamu. Tuh Pak. Jadi jangan pernah menyepelekan amal kebaikan walaupun itu sangat sederhana dan sepele. Kita nggak tahu, hanya itu mungkin yang diterima oleh Allah yang menyebabkan kita masuk surga. Tradisi yang menyantuni anak yatim di bulan Muharram itu ya nggak apa-apa. Mau di bulan apapun nggak apa-apa, tapi penekanannya itu di bulan Muharram dengan berharap kesucian bulan Muharram layaknya seperti yang diucapkan oleh Ibnu Abbas, wa yakunu amalus salih fihi a'zam. Dan sesungguhnya makna kesucian bulan Muharram, apapun yang kau lakukan dari kebaikan itu pahalanya berlipat dan berlipat dan berlipat. Gitu ya. Mungkin itu kalau emang ada bisa bertanya. Alhamdulillah, bahasan tadi telah dibahas tentang alam barzah setelah hidup.